Misi dakwah saya sederhana, menyelamatkan jomblo. Tapi saya nggak akan mengatakan pacaran haram. Terus menurut Ustaz pacaran itu apa? Pacaran itu halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Cek. Masya Allah, luar biasa nih pemuda-pemuda dari Kota Duri, Bengkalis, luar biasa. Kita takbir dulu ya. Siap? Takbir. Takbir. Belum serentak. Takbir. Masya Allah, ini suara yang insya Allah bukan hanya terdengar di bumi, tetapi juga terdengar di langit. Amin. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Bupati Bengkalis. Terima kasih Ibu atas kesempatannya saya bisa silaturahim sama jomblo-jomblo yang ada di Kota Bengkalis yang luar biasa ya. Saya punya pantun buat jomblo. Gak jadi deh. Hah? Mau nih, pantun buat jomblo nih. Deg-degan saya. Karena saya yakin di sini ini ahli pantun semua nih. Boleh nggak apa-apa ya? Oke, ini pantun khusus rasa cinta saya buat para jomblo. Oke, tablik milenial di Kota Duri. Para pemuda ramai duduknya rapi. Walaupun Ramadan masih sendiri, jangan sedih, jomblo selalu happy. Oke, yang saya hormati Ibu Bupati, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kemudian Bapak Ketua DKM Masjid Besar Arafah Duri juga, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang luar biasa, para alim ulama. Dan ternyata hari ini saya ketemu dengan sahabat saya ketika dulu masih kuliah di Mesir. Ada Ustadz Ali dan Ustadz Yahya. Ternyata beliau adalah sahabat dan guru-guru saya yang insya Allah akan menjadi lentera dan penerang bagi anak muda di Bengkalis. Baik, sebelum kita mulai, saya pengen sharing tentang beberapa kisah. Karena saya punya semangat untuk dakwah kepada pemuda. Kan dakwah di Indonesia itu ada banyak modelnya. Ada dakwah khusus ibu-ibu. Biasanya kalau dakwah khusus ibu-ibu nih, biasanya followersnya nih followers Kinan nih. Nggak ada followers Lydia ya, Kinan semua nih. Ada juga khusus bapak-bapak, yang pasti bukan followersnya Aris kayaknya ya. Ada juga kajian dakwah buat masjid misalnya. Ada yang namanya jihad, pengajian hari Ahad. Nah, saya ketika pulang dari Mesir diamanahkan oleh guru saya di Mesir, kamu di Indonesia dakwahnya anak muda. Pokoknya kamu fokusnya dakwah anak muda aja. Sehingga ketika pulang dari Mesir saya bingung.
Gimana cara mendakwahi anak muda? 2014 ke belakang, anak muda itu masih jarang banget loh ngelihat ada di masjid kayak sekarang. Sekarang kan anak-anak muda nih ramai di masjid nih. Komunitas-komunitas banyak yang belajar agama. Dulu 2014 ke belakang nggak ada kondisi seperti sekarang. Sehingga saya berpikir gimana cara berdakwah kepada anak muda. Kalau banyak ulama membuat dakwah dengan membangun pondok pesantren. Ada pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Ada pondok pesantren khusus ilmu kitab fikih, baca kitab kuning. Ada pondok pesantren modern. Saya bingung, kalau dakwah ke anak muda yang umum sepertinya agak berat kalau saya hanya membangun pondok pesantren. Sehingga akhirnya setelah banyak baca, banyak berguru, banyak belajar, saya membuat sebuah model dakwah namanya membuat tren. Dakwahnya membuat tren. Kalau ustadz yang lain membuat pesantren, kalau saya pesannya dijadikan tren. Pesannya adalah risalah Islamiyah, trennya adalah dakwah. Sehingga muncullah istilah pesan underscore tren. Trennya pakai D, delta. Lalu pesannya apa yang kita bikin menjadi tren? Setelah sekian banyak kali saya mencoba riset, mencoba menganalisa tentang kondisi anak muda di Indonesia, akhirnya kita mengambil satu pesan, satu kata di dalam syariat Islam, kita jadikan tren di tahun 2014 akhir. Apa pesannya? Hijrah. Kita angkat hijrah menjadi tren, bukan sekedar menjadi topik ceramah, bukan sekedar menjadi narasi. Karena kalau hijrah sekedar jadi narasi, biasanya hijrah itu hanya dibahas pas tahun baru Islam. Dulu kan kalau tahun baru Islam pembahasannya tentang hijrah, perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah dan seterusnya. Tetapi tidak banyak merubah perilaku anak muda. Sehingga saya berpikir harus ada metode lain yang lebih modern, yang lebih aplikatif, supaya hijrah ini menjadi perilaku anak muda atau behavior. Akhirnya kita jadikanlah tren sebagai metode kita dalam berdakwah. Munculkan tren hijrah. Tahun 2015 ketika kita munculkan tren hijrah, saya mulai main skateboard. Pulang dari Mesir, dakwahnya main skateboard. Sampai akhirnya I love skateboarding, bro. Udah main skateboard, main surfing. Main surfing di laut selatan sampai ke gulung ombak berkali-kali, sampai berdarah-darah, makin berdarah makin pride ya. Weh, cowok banget gitu kan. Udah gitu main motor-motoran, udah gitu main snowboard. Kalau lagi pas musim dingin diundang ke Jepang, ke Turki main snowboard. Udah gitu free dive. Udah gitu wake surf dan segala macam, semua olahraga ekstrim dicoba. Supaya apa? Supaya anak muda itu tertarik kepada dakwah. Dulu kemana-mana saya kalau ceramah pakai apa? Pakai peci nggak? Pakai apa? Pakai kupluk. Kenapa sekarang Ustaz pakai peci? Udah pensiun. Karena udah nggak muda lah, nggak muda lagi. Saya dulu pakai kupluk. Terus kenapa Ustaz berubah? Soalnya saya kalau datang ceramah ke satu masjid, dikira peserta. Saya diundang ke sebuah masjid, kemudian saya dibawa oleh panitia ke saf pertama. DKM ngelirik saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini siapa sih kok berdiri di belakang imam? Terus ada DKM yang nanya ke saya, "Dek, dari mana, Dek?" "Oh, dari Bandung, Pak." "Oh, jauh juga ada ya." "Kesini mau ikut talim." "Ya, Pak, mau belajar." Udah gitu sama panitia dikenalin, "Pak, ini ustadznya." Dia makin heran, "Ustadz, aliran apa ini?" Pakai kupluk. Akhirnya pas waktunya sholat, DKM-nya nggak minta saya jadi imam. Padahal secara rundown saya harusnya jadi imam. Soalnya salah satu yang ditunggu sama peserta pengen sholat bareng dengan Ustadz Hanan.
Karena DKM ngelihat saya pakai kupluk, ya nggak akan disenggol, nggak didorong, nggak disenggol ya. Masa saya pura-pura kedorong kan ya? Siapa sih yang ngedorong saya gitu kan? Terus saya jadi imam, akhirnya karena nggak disenggol, nggak didorong, sama panitia disuruh maju. DKM-nya kelihatan banget aura wajahnya tuh kayak nggak rela. Kenapa sih si anak ini yang maju? Emang dia bisa baca Quran? Cie. Wah, ini tantangan nih buat saya nih. Saya tunjukin nih, Akhirnya pas takbir Allahu Akbar, DKM-nya masih males-malesan. Karena saya tahu dia meragukan bacaan saya keluarin album terbaik. Apa album terbaiknya? Ar-Rahman. Beres Al-Fatihah, baca Ar-Rahman. Terus ketika saya baca Ar-Rahman dalam hati, gimana Pak bacaan saya? Jadi sholatnya udah gak bener. Maksudnya adalah karena dakwah saya ke segmen anak muda, saya mencoba totalitas menggrab hati mereka. Apa yang bikin anak muda itu nyaman? Gak boleh ada gap antara dai, antara penceramah, antara ustadznya dengan anak mudanya. Sehingga pakai kupluk, pakai baju flanel kotak-kotak, kemudian mainannya mainan olahraga street, dan seterusnya. Maka dalam 1 tahun muncullah tren hijrah di Indonesia. 2015 hijrah menjadi trending di Indonesia. Tapi yang namanya tren memang tidak ada asal usulnya. Dia sebuah gagasan yang menjadi milik publik. Itu definisi tren. Jadi nggak bisa ditarik dari mana sumbernya, nggak boleh. Kalau ketahuan asal usulnya itu namanya bukan tren. Itu bukan gagasan, itu yayasan. Makanya Pemuda Hijrah sejak awal berdiri di Bandung, kita tidak membuat cabang. Tidak ada cabang Pemuda Hijrah. Kenapa? Sombong banget sih, eksklusif? Bukan. Saya tidak ingin membesarkan yayasan. Saya ingin membesarkan gagasan. Sehingga siapapun boleh mengambil gagasan hijrah, tetapi dengan yayasannya masing-masing. Sehingga kita besarnya besar bareng. Di Bengkalis bikin komunitas, silakan. Tetapi namanya bukan Pemuda Hijrah. Apapun namanya. Nanti di Pekanbaru bikin ada namanya Biker Hijrah, ada namanya mungkin Sahabat Hijrah, ada namanya apapun. Yang jelas karena hijrah sudah menjadi tren, akhirnya bermunculanlah komunitas-komunitas anak muda dengan nama hijrah. Walaupun bukan Pemuda Hijrah. Muncul event-event dengan nama hijrah. Salah satunya Hijrah Festival atau Hijrah Fest, Muslim United, Tauhid Fest, Ngabuburait, berbagai macam festival dan event lahir dari tren hijrah. Anak muda mulai ramai ke masjid. Sampai di Masjid Al-Latif Bandung kita mengadakan Qiyamul Lail 10 malam terakhir Ramadan. Itu cita-cita saya banget. Karena ketika saya masih di Mesir, saya pernah sholat di satu masjid. Kalau Ustadz Ali dan Ustadz Yahya di Mesir pasti tahu daerah namanya Sayyidah Aisyah. Di kawasan Sayyidah Aisyah itu ada terminal. Di belakang terminal itu ada sebuah masjid. Masjid para hafiz Al-Quran. Masjid itu satu malam Ramadan, mereka kalau sholat itu 10 juz satu malam. 10 juz. Tapi jamaahnya membludak sampai nutup jalan. Saya pernah sekali ke sana, tapi nyesel. Karena guru saya nggak pernah kasih tahu bahwa sholatnya 10 juz. Hanan, yuk ikut saya. Di sana tuh ada syekh yang terkenal namanya Syekh Jibril ya Ustaz. Yang terkenal kalau ngimamin bagus banget. Saya pencari imam. Senang banget dengan imam-imam yang bagus. Pas imamnya mulai, Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, enak nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba udah saya puluh sufaha. Udah 1 juz. Masih berdiri. Wah, bahaya nih. Rakaat pertama udah masuk juz 2. Rakaat kedua, juz 2, juz 3 selesai Al-Baqarah baru ruku. Saya langsung, ini cari alasan apa ya biar bisa mundur. Apa pura-pura batal? Aduh, batal misalnya. Wah, pokoknya itu bikin saya iri tuh. Wah, nanti di Indonesia saya harus bikin sholat taraweh atau qiyamul Ramadan yang menutup jalan.
Tapi saya nggak mau jamaahnya itu campur, pengennya anak muda semuanya. Alhamdulillah 2018, 2019 Masjid Markas Pemuda Hijrah di Bandung jamaah sholat malam dengan bacaan 3 juznya sampai 20.000 anak muda. Tatoan, tindik, wah, tapi nangis semuanya, serentak, tutup jalan, mulai dari jam 12 malam tutup. Karena jamaah anak mudanya ramai. Luar biasa efek dari dakwah tren. Sehingga buat saya, dakwah dengan metode anak muda itu adalah membuat sebuah tren, bukan menjudge, bukan menghakimi. Salah satu trennya TikTok jadi tren, Pargoy jadi tren, ya. Apalagi sekarang dengan berbagai macam istilah-istilah anak muda, tren. Sampai nggak bisa tidur jadi tren. Insomnia, overthinking. Nggak bisa tidur aja, trending. Gua mah mau insomnia, overthinking. Bangun pagi, kalau kita mau bikin anak muda mau bangun pagi, bikin tren bangun pagi. Apa namanya? Morning person. Anak muda itu sangat trending. Jadi apa yang dibikin tren diikuti, bukan dinarasikan, bukan dijudge, bukan dihakimi. Gimana pun seorang ustadz mengatakan TikTok itu haram, TikTok itu sia-sia, nggak bisa melarang anak muda untuk ekspresif di TikTok. Terus gimana caranya? Bikin tren yang sama dengan itu, atau isi konten-konten di TikTok yang trending supaya anak muda akhirnya mengikuti arahan dari dakwah tren. Bikin hashtag, bikin branding, dan itu ternyata dakwahnya lebih rumit daripada sekedar ceramah. Karena itu programming, dimulai dari menganalisa, bikin fiqhul waqi, bikin riset. Alhamdulillah 2019, dari 2015 sampai 2019 Indonesia mengalami tren hijrah. Qadarullah pandemi. Akhirnya kita yang lagi happeningnya ke masjid nih, yang lagi fight ke masjidnya tuh rame banget, komunitas banyak, tiba-tiba harus berhenti. Kita harus semuanya berdamai dengan kondisi pandemi virus corona itu. 2020, 2021, 2022, dan alhamdulillah sekarang secara perlahan, dan insya Allah kita berharap trennya terus turun, kita akan kembali seperti normal saat dulu lagi. Ini menjadi sebuah harapan buat saya sebagai seorang dai, karena saya sangat perhatian sama yang namanya Jovisa, jomblo visabilillah. Pokoknya dakwah saya gimana caranya nyelamatin jomblo. Misi dakwah saya sederhana, menyelamatkan jomblo. Tapi saya nggak akan mengatakan pacaran haram. Terus menurut Ustaz pacaran itu apa? Pacaran itu halal, tapi setelah nikah. Karena prinsip saya no judgment, respect to other. Jangan menghakimi, respeklah kepada orang lain. Sehingga fatwanya bukan fatwa fikih, tetapi fatwa dakwah. Beda antara fatwa fikih dengan dakwah. Nahnu du'at wa laisa qudat. Kita ini dai, bukan para hakim. Sehingga saya tidak memfatwakan halal dan haram, tetapi saya mengajak kepada sesuatu yang lebih baik. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, apa hukumnya pacaran? Halal. Hah? Gimana maksudnya Ustadz? Ini Ustadz pertama yang bilang pacaran halal. Ya, tapi setelah nikah. Karena Nabi dengan Sayyidah Aisyah mencontohkan pacaran Islami setelah nikah yang sangat indah. Saya sering bercerita, mungkin teman-teman udah dengar di YouTube ya, gimana romantisnya Nabi dan Aisyah. Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi, nempel pipinya dengan pipi Nabi, nonton sebuah performance dari orang-orang Habasyah. Kan indah. Gimana kalau kita belum menikah? Nempel pipi siapa? Nempel pipi teman kos-kosan? Najis ya? Maaf ya Bapak Ibu, ini pakai bahasa anak muda. Jadi harus nikah dulu. Oh, berarti motivasinya menikah. Ada lagi yang nanya, Ustaz, apa hukum riba? Riba itu bagus, kata saya. Hah? Lebih aneh lagi nih Ustaz, riba kok bagus? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Maksudnya apa Ustaz? Riba itu ada yang bagusnya. Yang mana riba yang bagus? Sedekah.
Kok bisa sedekah disamakan dengan riba? Karena Allah sendiri menggunakan teksnya dengan kata yurbi. Yamhaqullahu riba, Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Arti meribakan melipat gandakan balasan sedekah. Kan arti riba itu tumbuh dan lipat ganda. Sehingga yurbis sedekot, sedekah itu lebih dahsyat daripada riba. Coba kalau riba berapa sih keuntungannya? Paling 10% paling gede kan? Jarang, biasanya setahun 7%. Tapi kalau sedekah 700 kali lipat. 700 kali lipat. Artinya sedekah itu lebih dahsyat daripada riba. Sehingga saya sebagai dai mengajak orang, udah gak usah riba kalau pengen banyak uang. Caranya, ya udah caranya sedekah. Itu lebih ngeri daripada riba. Oh gitu Ustaz. Terus ada yang nanya lagi, Ustaz, apa hukumnya kalau kita dandan atau hukumnya selfie, hukumnya joget di depan kamera? Boleh, saya bilang. Loh kok boleh? Yang dilarang itu memposting. Kalau cuma joget ditaruh di dalam memori sendiri, cuma seru-seruan, ya nggak masalah. Yang penting jangan sampai dilihatkan kepada orang lain. Yang bahaya itu posting atau live. Jangan ya, kalau udah jogetnya live atau di posting atau di story atau di upload baru menjadi sesuatu yang bermasalah. Kalau kita misalnya mau selfie, Ustaz selfie aja dengan keluarga, nggak harus diposting kan? Kenapa sih semuanya harus diketahui orang lain? Padahal salah satu yang mahal dari kehidupan kita itu privacy. Salah satu yang mahal dari kehidupan kita itu adalah privacy. Apa arti privacy? Gak semua hal tentang kita orang lain tahu, teman-teman. Gak perlu semua hal tentang kita. Aku lagi makan, aku lagi tidur, aku lagi mimpi posting. Aku bangun tidur, aku lagi bisulan posting. Semua aja di posting. Artinya gak ada lagi hal yang mewah dari kehidupan kita, karena semuanya diumbar kepada netizen. Dia pikir netizen itu senang. Enggak, malah netizen itu nge-hack dia. Wah rame, akhirnya viral, akhirnya segala macam. Itu artinya bahwa enggak selalu dakwah anak muda itu harus dengan cara menghakimi anak muda. Saya lebih senang memotivasi anak muda. Kenapa Ustadz kok dakwahnya pengen fokus ke anak muda? Satu alasannya, Indonesia masa depannya ada di tangan kalian, teman-teman. Bukan di tangan saya, bukan di tangan bapak-bapak ibu-ibu kita, tetapi ada di tangan kalian. Indonesia 2035, 2045, 2050, sekitar 10, 15, 20 tahun ke depan, nasibnya ada di tangan kalian. Sehingga kalau terjadi gap generation, artinya antara generasi senior dengan generasi muda itu terjadi gap, tidak ada kaderisasi, tidak ada pembinaan, tidak ada pendidikan, maka akan seperti apa Indonesia di 2045 nanti? Muazzin hari ini mungkin orang yang separuh baya, usia 35, 40 tahun. Imamnya lebih senior lagi, 45, 50 tahun. Makmumnya lebih senior lagi, 55, 60 tahun. Ya, kalau mereka semuanya udah kembali ke Allah, siapa yang akan mengurus masjid, teman-teman? Saya mau nanya nih, kalau imam kita sudah wafat, muazin kita sudah tidak mampu lagi mengumandangkan azan, kira-kira siapa yang akan menyampaikan kalimat Allah dengan azan di masjid? Siapa? Anakmu? Anak muda. Karena azan bukan sekedar panggilan, azan i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Azan izharus sya'air wa i'lanu wa ta'rifu anna dar muslim. Azan itu sebuah deklarasi bahwa di negeri itu masih ada kaum muslimin. Azan itu sebuah deklarasi bahwa kita adalah orang yang bertauhid. Makanya muncul kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau orang yang sudah tua tidak lagi mampu mengumandangkan azan, kalianlah yang akan mengumandangkan azan. Kalau yang tua-tua gak mampu lagi sholat di masjid, kalianlah yang akan memakmurkan masjid. Sehingga jangan biarkan Indonesia masjidnya kosong di tahun 2030 ke depan.
Jangan biarkan menara-menara masjid sepi karena nggak ada lagi yang azan. Jangan biarkan gedung-gedung pemerintahan diisi hanya oleh orang-orang yang tidak mengerti agama dan tidak takut kepada Allah. Siapa yang menjadi harapan Indonesia? Kalian, pemuda. Sehingga bicara tentang masa depan Indonesia, maka berarti bicara tentang pemuda. Di zaman Nabi, sebagian besar sahabat yang menerima dakwah Nabi itu anak muda. Yang tua-tua rata-rata menentang. Yang muda-muda menerima dakwah Nabi. Dan ketika mereka masuk Islam, mereka bukan menjadi ahli taklim. Ini kita udah hijrah dari tahun 2015 nih, Indonesia. Indonesia sudah mengalami fenomena hijrah dari tahun 2015. Udah berapa tahun? Dari tahun 2015 kita hijrah, udah berapa tahun? 7 tahun ya. 7 tahun adalah waktu yang cukup untuk kita naik level. Anak muda jangan cuma hadir dalam taklim, tapi berkaryalah dengan karya yang positif. Karena sahabat Nabi sejak mereka masuk Islam, mereka sudah berkarya. Sebut nama siapa? Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang berusia 13 tahun. 13 tahun itu kelas berapa kalau sekolah? Kelas berapa? Kelas 7, ya. Kelas 1 SMP. Tahu nggak Zaid bin Thabit kelas 1 SMP itu udah bisa apa? Zaid bin Thabit kelas 1 SMP sudah menguasai lebih dari 10 bahasa. Selain hafal Al-Quran pastinya, beliau seorang penulis wahyu. Tetapi selain yang kehebatan itu, beliau juga seorang yang sangat banyak menguasai bahasa. 10 bahasa lebih dikuasai Zaid bin Thabit. Dan satu bahasa hebatnya, Zaid bin Thabit cuma butuh waktu 17 hari untuk menguasai bahasanya dengan bicara dengan menulis. 17 hari saja. Satu bahasa 17 hari. Usia 13 tahun. Kenapa Zaid bin Thabit belajar bahasa, teman-teman? Karena itu perintah Rasulullah SAW. Ketika Nabi mau menulis surat dakwahnya kepada raja-raja yang ada di penjuru bumi, Nabi tidak mau surat itu diterjemahkan oleh orang yang ada di negeri tersebut. Takutnya salah terjemah. Nabi menyuruh mereka bertauhid, diterjemahkan dengan bertuhan. Saya mau nanya nih, sama nggak bertuhan dengan bertauhid? Sama nggak bertuhan dengan bertauhid? Beda. Walaupun kita menghargai saudara kita yang berbeda dalam akidah, tetapi bertuhan dengan bertauhid beda. Bertauhid la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Sehingga kalau penterjemah dari negeri tertentu menerjemahkannya keliru, maka dakwah Nabi tidak akan sampai kepada raja-raja tersebut. Karena dia bisa aja berpikir ini maksudnya bertuhan. Sehingga Nabi mengatakan, wahai Zaid, pelajarilah bahasa-bahasa agar aku bisa mendakwahi raja-raja. Akhirnya Zaid belajar bahasa Romawi. Kirim surat ke Raja Romawi. Zaid belajar bahasa Persia. Kirim surat kepada Raja Persia dengan 2 bahasa, bahasa Arab dan terjemahannya. Zaid belajar bahasa Syam. Kirim surat ke Raja Syam. Zaid belajar bahasa Yahudi, kirim surat ke pemuka Yahudi. Zaid belajar bahasa Ethiopia, Afrika, kirim surat kepada Habasyah. Sehingga Zaid menguasai lebih dari 10 bahasa asing selain bahasa Arab. Usianya 13 tahun sudah menjadi seorang penterjemah politik global. Penterjemah PBB, coba. 13 tahun. Muncul lagi nanti nama yang lain, Usamah bin Zaid. Kalau tadi Zaid bin Thabit, ini Usamah bin Zaid bin Harithah. Anak berusia masih 16 tahun. Kelas berapa 16 tahun? Kelas 2 SMA. Lagi aktif-aktifnya di OSIS. Usamah bin Zaid kelas 2 SMA sudah memimpin pasukan dengan jumlah 3.000 prajurit. Berperang dengan orang-orang Persia dan Romawi. Dan di antara prajurit yang ada di dalam pasukan Usamah ada sahabat-sahabat senior, Umar ibn Khattab, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat senior. Tetapi Zaid, Usamah yang memimpin pasukan mereka.
Waktu itu sahabat mempertanyakan keputusan Nabi menunjuk Usamah menjadi panglima. Maka Nabi mengatakan, janganlah kalian meremehkan Usamah, karena sesungguhnya ayahnya adalah sebaik-baik orang di antara kalian, maka anaknya adalah sebaik-baik anak di antara kalian. Dia adalah pemimpin yang baik, maka kalian akan melihat kehebatannya nanti di medan perang. Ternyata Usamah membawa pasukan 3.000 orang berperang melawan Romawi dan Persia. Ketika berangkat 3.000 orang dan kembalinya masih utuh 3.000 orang. Tidak ada satupun yang terbunuh. Kemenangan demi kemenangan perang diraih oleh Usamah, tidak ada satupun prajuritnya yang terbunuh. Kehebatan dari Usamah bin Zaid, berusia 16 tahun. Muncul lagi nanti nama yang lain, Sayyidah Aisyah. Ada yang kenal? Apa yang teman-teman tahu tentang Sayyidah Aisyah? Coba. Apa yang tahu tentang Aisyah? Yang teman-teman kenal tentang Aisyah apa? Cewek nih. Apa? Istri Nabi. Oke, satu. Yang dikenal dari Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah SAW. Oke. Yang kedua, apa yang dikenal dari Sayyidah Aisyah? Cantik. Dan cantiknya bukan cantik selebgram, bukan cantik drakor, tapi cantiknya cantik langit. Cantiknya cantik surga, cantiknya cantik bidadari. Jadi nggak ada perbandingan di dunia. Oke, tapi ada yang lebih jarang dibahas, bahwa Sayyidah Aisyah di umurnya 13 tahun sudah menjadi dokter ahli bedah. Umur 13 tahun sudah menjadi dokter ahli bedah. Sehingga para sahabat ketika berbicara tentang Ummuna, ibunda kita Sayyidah Aisyah, mereka mengatakan tidak ada dokter yang lebih hebat yang kami kenal di zaman Nabi daripada Sayyidah Aisyah. Bukan dokter umum, prakteknya bukan di sebuah klinik, tapi dokter ahli bedah, prakteknya membantu tim medis dalam peperangan Nabi SAW. Salah satunya perang Uhud. Ketika pulang dari perang Uhud, banyak sahabat dan sahabiat yang terluka. Salah satunya bernama Ummu Umarah, seorang perempuan, prajurit perempuan nih. Jadi kalau ada yang mengatakan perempuan gak boleh keluar rumah, itu Ummu Umarah. Keluar rumahnya bukan kerja biasa, keluar rumahnya jadi prajurit. Kan gak mungkin perang cari yang muhrim ya. Ini kayaknya saya cari cewek aja deh, yang cowok saya mah gak mau dekat-dekat. Kan gak mungkin dalam peperangan. Ummu Umarah selesai perang Uhud mengalami 36 bekas luka di tubuhnya. Kena tombak, kena panah, kena pedang. Kebayang gak seperti orang yang lagi tawuran, perang suku tuh, dibacok-bacok 36 bekas bacokan. Siapa yang menjahit luka-luka Ummu Umarah? Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah seorang dokter perempuan yang sangat belia dan brilian. Usianya baru 13 tahun. Ahli bedah. Muncul lagi nanti nama yang lain. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Di zaman Bani Umayyah, pada masa-masa ada akhir. Siapa beliau? Beliau adalah gubernur Islam yang memimpin kesultanan di Andalusia. Seorang gubernur yang kemudian menjadi sultan di Andalusia. Usianya berapa ketika jadi gubernur? 21 tahun. 21 tahun sudah memimpin sebuah pusat peradaban ilmu pada masa itu, yaitu Andalusia. Belum ada Baghdad. Baghdad belum menjadi pusat peradaban. Zaman Harun al-Rasyid belum. Ini zamannya Andalusia. Semua para pencari ilmu sains, kedokteran, kimia, fisika, astronomi, dan seterusnya belajar di Andalusia. Ditemukanlah banyak penemuan-penemuan ilmiah sains di Andalusia. Sampai di Andalusia itu ada sebuah istana. Di tengah istana itu ada sebuah air mancur. Air mancur berbentuk kepala-kepala singa, berjumlah 12 kepala singa, dan setiap waktu dia akan keluar air dari sesuai dengan jam. Jam 12 keluar air dari mulut kepala singa yang tepat di angka jam 12. Jam 1 keluar air dari mulut kepala singa pas di jam 1. Ada 12 kepala singa, maka setiap jam keluar air mancur dari setiap mulut kepala singa tersebut. Dan itu nggak pakai listrik, itu pakai matahari
tenaga-tenaga yang alami, yang sustainable lifestyle itu bisa diterapkan sama seorang Abdurrahman Ad-Dakhil, anak kecil berusia 21 tahun memimpin pusat peradaban ilmu pengetahuan di Andalusia. Makanya jangan sampai kalian sebagai anak muda merasa untuk sukses itu harus dewasa dulu. Itu kayaknya mental block kalau menurut saya. Siapa bilang pengen eksis itu harus tunggu dewasa dulu, umur di atas 25? Siapa bilang? Sejarah kita mengatakan sukses itu bisa dilakukan sejak dini. Muhammad Al-Fatih yang kita kenal membebaskan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Masih kuliah semester 6. Udah membebaskan sebuah benteng yang dari satu generasi ke generasi yang lain belum ada yang mampu menembus benteng tersebut. Anak muda, bangkit. Kalian bangkit dengan karya. Kalian bangkit dengan kreativitas kalian. Kalian bangkit dengan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Gak apa-apa sambil sekolah kalian belajar yang lain. Sambil sekolah kalian meneliti, sambil sekolah kalian bikin sebuah karya dan segala macam proyek. Gak apa-apa, karena bisa jadi itu yang akan membuat kalian eksis walaupun kalian masih sekolah ataupun kuliah. Saya yakin kok anak-anak muda Indonesia itu cerdas-cerdas. Anak-anak muda dari Bengkalis ini keren-keren. Mau usia 17 tahun jadi seorang eksportir, punya bisnis ekspor, usia 17 tahun gampang. Nggak harus nunggu, harus 40 tahun dulu baru jadi eksportir. Mau usia sekian udah punya sebuah program, jadi programmer, udah punya misalnya sebuah aplikasi yang dijual ke iOS, dijual ke Android, udah punya startup sendiri. Di luar sana, dan kita mungkin di Indonesia juga ada, anak usia 12 tahun udah punya sebuah app, sebuah aplikasi yang dijual ke Apple, dijual ke iOS, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang crazy rich, tapi nggak pakai flexing. Crazy rich, no fake, benar-benar crazy rich. Usia 13 tahun dia udah bisa membobol jadi hacker, akhirnya di hire oleh Google. Jadi hacker akhirnya di hire oleh Jack Ma. Usia belia semua itu. Jadi nggak harus kita mental block, saya mah sekolah dulu, kuliah dulu, S2, S3. Kapan berkaryanya? Nggak apa-apa, kuliah terus. Sekolah aja, tetapi karya lakukan karena kalian punya banyak waktu untuk itu daripada dipakai buat TikTokan. Gak apa-apa TikTok, tetapi bikin sendiri. Jangan pakai aplikasi orang terus, di ban nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dakwah hari ini pakai aplikasi apa? Instagram, Facebook ya. Kalau ada masalah sedikit di ban, terus marah-marah. Menurut saya sih kita nggak boleh marah sama Instagram. Kenapa? Orang punya dia, suka-suka dia. Kalau kita mau, bikin sendiri. Nah, saya menitip nih, para asatis punya banyak konten yang butuh platform milik anak bangsa. Sehingga kalau platform milik kalian, beliau bisa menyampaikan aspirasi dakwahnya senyaman mungkin tanpa takut akan di-ban. Jadilah kalian sebagai fasilitator dakwah lewat aplikasi yang kalian bikin. Kalian main game nih. Main game itu untuk jadi programmer, jangan cuma sekedar entertain. Apapun yang kalian lakukan untuk membangun Indonesia dan memanggungkan Islam rahmatan lil alamin. Itu kenapa saya fokus ke dakwah anak muda. Tapi saya nggak mau ngajak anak muda cuma ngaji. Walaupun ngaji itu sesuatu yang awal yang baik, tapi jangan berhenti di situ. Apalagi kalau udah ngaji makin galak. Pulang ngaji, orang tuanya ahli neraka. Iya, ayah ibunya ahli neraka. Semuanya ahli neraka, saya doang yang masuk surga. Jangan semakin ngaji semakin galak. Ngaji itu tujuannya untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik kepada orang lain, bukan menjadi orang yang kaku, galak, arogan. Tetapi dakwah bukan sekedar ngaji. Setelah kalian ngaji, maka keluar dari masjid jadilah orang yang bermanfaat. Kenapa? Karena kata Nabi, khairun nas apa? Bukan yang paling banyak sholatnya, walaupun itu baik. Bukan yang paling banyak hafalannya, walaupun itu baik. Tetapi khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak kontribusinya untuk kebaikan orang lain. Apa hubungan semua ini dengan Ramadan, Ustaz? Apa hubungan semua ini dengan
Ramadan. Statement terakhir saya nih. Ramadan adalah syahru tarbiyatis syabab, bulan tarbiyahnya pemuda. Ramadan syahru tarbiyatis syabab, bulan tarbiyahnya pemuda. Kok bisa? Karena Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau kalian sudah mandiri, sudah mampu, nikah. Ternyata menikah itu adalah perintah Nabi. Dengan syarat sudah man istata'a minkumul ba'a, udah mandiri, udah finansialnya kuat. Jangan nikah nekat. Walaupun ada banyak yang nikahnya nekat tapi bisa survive. Tetapi atur perencanaannya. Kalau nggak mampu gimana Ustaz? Fa illam yastati' fa'alaihi bisawm. Kalau nggak mampu maka puasa. Ternyata puasa atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah salah satu bentuk tarbiyah untuk mendidik anak muda. Kenapa kok puasa? Karena dengan puasa la yasfas wa la yajhal. Anak muda itu bisa menahan diri daripada mencela, menahan diri daripada menghina, menahan diri daripada menjulit orang lain, menahan diri daripada kepo, stalking, IG mantan, pakai akun palsu, ya. Kok usah tahu pengalaman. Di bulan Ramadan hal-hal seperti ini membatalkan puasa. Sehingga dengan Ramadan kita sedang belajar menahan diri dari stalking. Kalau Zahir bin Hamzah kan menahan diri dari emosi. Karena saya segmennya anak muda, Ramadan mendidik kita untuk menahan diri dari stalking, dari salty, dari julid, dari head comment, dari kepo, dari pargoy, dari selfie yang berlebihan, dari live yang gak jelas, dari dari debat di sosial media, dari flexing, membohongi publik. Kita bisa menahan diri karena semua itu membatalkan pahala puasa kita. Membatalkan apa? Bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa kita. Sehingga puasa kita menjadi orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus. Saya teringat dengan kisah Sayyidah Maryam ketika mau di head speech sama netizen. Emang zaman dulu udah ada netizen, netizen versi zaman dulu. Ketika Sayyidah Maryam hamil, gak punya suami, melahirkan anak, gak punya siapa-siapa, pengen pulang kampung, pengen balik ke Baitul Maqdis, pengen masuk ke Masjidil Aqsa, dicegat sama netizen. Hashtagnya Maryam dilarang masuk, Maryam tercela, Maryam pezina, Maryam hina. Wah, semuanya diarahkan kepada Sayyidah Maryam, fitnah-fitnah lewat hashtag mereka. Maryam kepancing pengen bales. Kalian jahat, kalian pembohong, kalian pembunuh para nabi, kalian mengusir para nabi, kalian memusuhi para nabi. Kan Bani Israel suka banget memusuhi nabi. Pengen diladeni itu debatnya sama Maryam. Tapi kemudian Allah berfirman, fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahman perintah Allah di dalam ayat itu. Wahai Maryam, besok kalau kamu pulang ke Baitul Maqdis, besok kalau kamu akan bertemu dengan orang-orang Bani Israel yang sangat julid, mereka itu rata-rata hatersnya para nabi, maka sebelum kamu berangkat ke sana berpuasalah. Sehingga kamu tidak perlu meladeni perdebatan-perdebatan mereka. Kalau kamu ketemu dengan mereka dan mereka yarfus wa yajhal, mereka mancing-mancing kamu, katakan inni nadartu lirrahmani sauma, aku sudah berjanji akan puasa, walan ukallimal yaum insiya, aku enggak akan berdebat dengan siapapun hari ini.
itu adalah puasa. Jadi kalau kita pengen menahan diri di sosial media nih, kita posting ngaji nih. Alhamdulillah hari ini beres juz 1. Posting misalnya ya. Niatnya apa? Syiar. Nggak selalu yang diposting itu ria. Alhamdulillah beres juz 1. Posting atau story atau apapun lah. Tiba-tiba ada yang komen. Ria. Kan jadi pengen debat ya. Niat kita sih pengen syiar, tapi dia bilang ria. Baru juga juz 1 aja udah pamer. Orang lain juga banyak lebih gede dari itu. Segala macam lah bahasa-bahasa yang netizen haters. Akhirnya pengen kita replay. Pas mau di replay, udah ngetik, ingat kata Nabi, kalau ada yang ngajak kamu berdebat, katakan ini shaim, saya lagi puasa. Dihapus lagi, akhirnya replaynya titik. Atau replaynya senyumin aja, emoticon, gak usah guling-guling, senyum aja udah. Kenapa? Karena kita nggak mau berdebat, karena kita tahu kita lagi puasa. Itu cara Ramadan mendidik anak muda. Maka mudah-mudahan Indonesia menjadi netizen yang paling smart dan elegan di dunia. Karena kita punya kekuatan netizen yang luar biasa ya. Facebook aja geleng-geleng kepala sama kita. Rusia itu pakai ura, kita pakai komen. Kurang ada apa-apanya dibandingkan komen netizen Indonesia. Luar biasa. Bahkan sekarang mungkin sumber informasi itu bukan lagi di akun-akun berita. Sumber informasi itu ada di komen. Ada yang posting apa? Ini nggak jelas nih kecelakaannya di mana. Lihat komen Di komen jelas. Yang posting nggak jelas di komen. Oh ya itu dekat rumah saya apa segala macam ya. Makanya bulan Ramadan mudah-mudahan Indonesia bebas dari komen hate. Indonesia anak muda nggak ada lagi yang berdebat di sosial media, saling menjatuhkan. Tidak ada lagi istilah apa? Cebong, kampret, kadrun, nggak ada. Semua kita adalah bangsa Indonesia. Mulai dari Ramadan tidak ada rofas, tidak ada jahil, tidak ada celaan, tidak ada perdebatan. Dimulai dengan berpuasa. Terus kalau mereka jahat gimana Ustaz? Doain aja. Tapi kalau doain aja kan mereka nggak ngerti. Ya udah jelasin kebenarannya tanpa harus mencela. Jelasin aja kebenarannya nggak apa-apa kan? Kita argumentatif tapi tidak mencela, tidak menyebut kalimat-kalimat yang fusuk kepada saudara kita. Itulah teman-teman hubungan antara Ramadan dengan pemuda. Mudah-mudahan kita menjadi pemuda-pemuda yang lulus di bulan Ramadan baik dalam perilaku kita di sosial media maupun dalam perilaku kita sehari-hari. Karena sosial media kita bisa jadi menjadi sebab kita paling banyak dapat dosa. Jari kita ini dihisap teman-teman, bukan hanya lisan. Jari kita itu dihisap. Sehingga mudah-mudahan Ramadan menjadi syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, sehingga anak muda Indonesia menjadi anak muda yang kreatif, produktif, punya karya-karya hebat dan bisa membangun Indonesia serta memanggungkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya cuma pengen motivasi kalian. Saya titip bersama para asatis yang lain menitip Indonesia dan menitip Islam kepada kalian 10 tahun dari sekarang menjadi bangsa yang besar, menjadi agama yang eksis, rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.